tuition fee itu tadi itu dikirim kalau untuk calon mahasiswa yang posisinya saat ini itu ada di Cina, jadi dia pakai account di Cina gitu ya, pakai account Cina, bisa pakai Bank of China ya, dan nanti ada numbernya, nanti teman-teman bisa cek account Cina-nya Zuel seperti itu. Kemudian kalau yang overseas ini yang di luar negeri ya, jadi bisa dikirim dengan menggunakan SWIFT code. SWIFT code itu bisa nanti dicari atau diminta di banknya, atau di search aja di internet, misalnya ada kok SWIFT code untuk bank teman-teman seperti itu. Nah, adapun supporting document atau dokumen daripada aplikan ya. Yang pertama, formulir aplikasi online dari CSC. Nah, tadi kan yang pertama tadi kita isi aplikasi online CSC, dimana setelah kita isi aplikasi itu di-download, kemudian downloadnya ini disimpan dulu untuk persyaratan dokumen selanjutnya agar kita bisa daftar beasiswa CSC melalui jalur kampus yang ada di Zuel seperti itu. Kemudian paspor itu penting di sini, dan paling telat itu expirednya 1 Maret 2023. Jadi itu paling telatnya seperti itu ya. Dan yang ketiga, ijazah ya. Ijazah ini yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Nah, bersyukur tuh kalau ijazah kalian memang sudah dalam bahasa Inggris, karena banyak universitas yang ada di Indonesia itu yang ijazahnya ini masih dalam bahasa Indonesia gitu ya. Kita berharap agar semua kampus ini bisa mengupgrade aturan tersebut ya, karena ini sangat bermanfaat sebenarnya, sangat berguna ketika kita apply ke luar negeri. Jadi kita itu setelah tamat enggak harus membayar lagi untuk menerjemahkan ijazah ini seperti itu ya. Kita berharap saja ya kedepannya universitas yang belum mengeluarkan ijazah dalam bahasa Inggris bisa dikeluarkan dalam format bahasa Inggris seperti itu ya. Kemudian ijazah dan transkrip ya. Transkrip jangan lupa. Nah, transkrip juga penting dalam bahasa Inggris, jangan bahasa Indonesia kalian kasih. Kalau kalian kasihnya atau submitnya bahasa Indonesia, mereka pasti nggak paham ya bahasa Indonesia gitu. Jadi kita yang paham aja bahasa Inggris atau bahasa China gitu. Jadi kalian bisa terjemahkan di lembaga bahasa di kampus kalian ya, atau LDC-nya ya, di lembaga bahasa, di language center-nya di kampus kalian, atau kalian bisa menggunakan penerjemah yang tersumpah seperti itu ya, yang lebih kuat seperti itu. Kemudian yang kelima adalah study plan ya. Study plan ini atau research proposal. Ingat ya, ini study plan atau research proposal. Kalian bisa memilih untuk menulis study plan. Study plan ini bisa kalian search. Nanti saya akan kasih tips untuk menulis study plan untuk lolos beasiswa ini di kampus Zuel, based on my experience of course ya, berdasarkan pengalaman saya pribadi, karena studi plan saya diterima dan saya diterima jadi student di sini ya. Jadi saya akan berbagi tips ke kalian, tapi nanti di next video lah. Oke, selanjutnya yaitu recommendation letter. Nah, recommendation letter di sini aplikan untuk ini minimal 2 profesor ya, submit 2 surat rekomendasi baik dalam bahasa, bisa pilih bisa dalam bahasa Indonesia atau bahasa Cina. Jadi rekomendasinya ini 2 dari profesor atau associate profesor ya, ini 2 harus nanti di signature. Dan juga nanti jangan lupa di surat rekomendasi itu selain signature atau tanda tangan, diterakan juga kontak informasinya ya, karena itu penting. Itu mereka akan melihat, dan sewaktu mereka akan menghubungi gitu ya, menghubungi si yang pemberi rekomendasi ini gitu. Kemudian kualifikasi bahasa. Nah, kualifikasi bahasa, kalau kita itu daftarnya di program Cina ya, mereka mensyaratkan kita untuk mensubmit atau menyerahkan HSK 5 ya, atau di atasnya. Dan juga kalau untuk program bahasa Inggris, aplikan ini harus mengupload TOEFL gitu ya, TOEFL atau IELTS seperti itu, atau sertifikat kalau misalnya seperti saya nih dulu S2-nya di universitas yang menggunakan bahasanya itu bahasa Inggris seperti itu. Jadi mereka tidak minta TOEFL atau IELTS. Kalau kita tidak punya tidak apa-apa, yang penting ada sertifikat degree program yang menyatakan bahwa kita itu di pendidikan sebelumnya atau di jenjang pendidikan sebelumnya itu menggunakan
proses belajar mengajar dalam bahasa Inggris seperti itu ya. Itu penting juga. Jadi teman-teman kalau memang nanti ada kuliah bahasa Inggris atau kuliah bahasa Inggris sebelumnya ya, proses belajar mengajar dalam bahasa Inggris ya, itu jangan lupa diminta sertifikatnya kalau nggak ada TOEFL atau IELTS. Tapi kalau ada TOEFL atau IELTS, upload aja TOEFL atau IELTS seperti itu. Dan kemudian regional physical examination form. Jadi ada formulir medical check up. Nah, ini nanti diupload saja ya, dibuat aja di situ formulir physical examination form beasiswa CSC China Scholarship Council. Nanti dia akan keluar bentuk PDF-nya ya. Atau kalian ketik saja physical examination form PDF, nanti akan keluar seperti itu, yang format yang medical check up untuk yang Cina ini seperti itu ya. Nah, untuk medical check up ini sendiri durasinya itu 6 bulan, jadi masa berlakunya itu 6 bulan. Jadi dalam waktu 6 bulan ini kita tidak mendaftar, maka disyaratkan untuk mendaftar, mencek kembali atau memperbaharui surat kesehatan tersebut seperti itu ya. Tapi ingat, surat kesehatannya itu bukan yang surat kesehatan kita ambil di puskesmas atau di rumah sakit pada umumnya ya. Dia punya form sendiri, dia punya format sendiri, di mana form itu yang perlu kita isi, yang perlu kita stempel, yang perlu ditandatangan oleh dokter dengan format itu, lalu kita submit format itu yang berlaku 6 bulan tadi seperti itu ya. Nggak berlaku surat kesehatan yang ada di puskesmas kita, tidak. Kemudian yang ke-9, syarat 9 adalah SKCK ya, atau non criminal report report ya. Jadi ini adalah SKCK ya. Kalau SKCK kita nggak perlu mentranslate ya, karena SKCK itu dia ada bahasa Inggrisnya juga, situ ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris. Jadi kita cukup melampirkan SKCK yang berlakunya itu sekitar 6 bulan ya, 6 bulan. Ini 6 bulan kalau yang punya SKCK ini bisa daftar ya. Kemudian dan other additional document dan dokumen lainnya ya. Kemudian ada tambahan lagi, ini yang unik lagi nih, ini dibandingkan dengan tahun lalu nih, ada self introduction video, dimana self introduction video ini kita diminta untuk buat video yang memperkenalkan diri kita, dimana dalam video itu kita memperkenalkan diri kita, kemudian apa yang kita pahami dari Cina, kemudian study plan kita di Cina ya. Nanti formatnya bisa dalam bentuk API, MOV, MP4 yang kapasitasnya itu 500 MB dan kurang dari 120 detik seperti itu ya. Dan di apply menggunakan bahasa program apa yang kita daftar tadi. Kalau dalam bahasa Inggris maka self introduction videonya dalam bahasa Inggris. Kalau program bahasa Mandarin maka self introductionnya pakai bahasa Mandarin seperti itu ya. Nah, semua dokumen-dokumen tadi ya itu diupload ya, di all upload supporting document must declare, semua dokumen-dokumen yang diupload itu harus jelas ya, harus resmi ya, harus resmi dan benar-benar, tidak diada-ada ya, tidak dibuat-buat. Kemudian Zuel, Zuel lagi-lagi dia tidak menerima hard copy-nya. Jadi teman-teman tidak perlu tuh ngeprint ya, dokumen itu tidak perlu di-print, nanti cukup online saja ya. Dia tidak akan menerima kalau teman-teman mengirim hard copy atau berkas-berkas tadi itu di-print dan dikirim di kampusnya, dia tidak terima itu. Dia hanya terima teman-teman itu upload di official website-nya mereka seperti itu. Tadi official website CSC, di download official dokumen aplikasi yang dari beasiswa CSC di-upload di websitenya mereka seperti itu ya. Dan kemudian jangan lupa nanti kalau misalnya ada pertanyaan itu yang dikontak itu Zuel secara directly ya, secara langsung seperti itu ya. Jangan melalui agen atau individu, mereka tidak menerima itu ya. Zuel tidak mempercaya siapapun untuk jadi agen atau apapun. Jadi jangan percaya agen-agen yang menawarkan jasa untuk mendaftarkan kalian ke Zuel seperti itu ya. Kemudian ingat deadline-nya itu 15 April tahun 2022 seperti itu ya. Nanti dia Zuel itu akan mereview aplikasi kalian yang online yang kalian upload tadi. Kemudian kalau mereka menganggap kalian berkualifikasi, maka
berkas tadi akan direview kembali oleh pihak CSC, dan setelah itu nanti Zuel akan memberikan informasi dan mengirim admission dokumen ke teman-teman semuanya ya, seperti itu. Dan pengumumannya itu nanti akan diumumkan di websitenya mereka ya, di official website International Education Student di Zuel, nanti bisa dicek di situ. Dan lagi-lagi ada beberapa jurusan yang teman-teman bisa daftar, nanti akan saya umumkan di video selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa deadline-nya tadi adalah 15 April 2022, jadi kita masih ada waktu sekitar banyak sekali ya, masih ada 25 hari lagi, ada 1 bulan lagi. Jadi ini adalah momen yang pas untuk teman-teman yang ingin daftar di Zuel. Semoga berhasil. Nanti next video saya akan jelaskan jurusan-jurusan yang bisa teman-teman daftar di Chinese Government Scholarship through university gitu ya. Assalamualaikum.